Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sangat menarik perbincangan kita pada siang hari ini karena kita berbicara tentang matinya demokrasi. Indikator matinya demokrasi itu kan kita punya perwakilan di DPR. Banyak sekali kasus yang terjadi di negeri ini, mereka diam saja. Itu pertanda demokrasi sudah mati gitu ya. Kenapa ini terjadi seperti itu? Karena memang ketua-ketua partai kita patut menduga itu dengan operasi politik dipilih untuk menjadi ketua umum partai politik, kemudian dikasih lagi jabatan menteri. Jadi akhirnya mereka itu di bawah naungan sang penguasa di atas. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kalau ada anggota DPR yang dipilih oleh rakyat itu berbicara di luar dari keinginan yang sang berkuasa, mereka bisa direkol dan sebagainya. Karena itu mereka tidak berani melakukan hal itu. Itu yang pertama kalau kita bicara tentang parlemen kita yang sudah boleh dikata dalam tanda kutip itu sudah tidak berdaya. Tapi yang kedua adalah institusi-institusi formal, katakanlah penegak hukum kita itu juga di bawah kendali semuanya, mereka menjalankan atas keinginan mereka yang berkuasa. Karena di bawah kendali, maka mereka harus menjalankan bagaimana keinginan yang berkuasa itu. Jadi boleh dikata mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi selain itu juga organisasi sosial itu juga dilumpuhkan, dipecah belah. Kalau ada pimpinan organisasi yang tidak kooperatif, tidak menjadi bagian dari kekuasaan itu, dia akan berusaha sedemikian rupa akan disingkirkan. Itu juga pertanda bahwa demokrasi kita mengalami masalah yang luar biasa. Selain organisasi-organisasi yang seperti kita sebutkan tadi itu, masyarakat ini dibuat tidak berdaya. Rocky Gerung ini sebenarnya adalah contoh yang memang harus kita dukung, harus kita bantu sama dia, karena dia adalah pencerah, penyadar, dan pemberi semangat untuk kita bangkit melawan kekuatan-kekuatan yang begitu masif di masyarakat. Begitu masif di dalam kekuasaan di negara ini. Tidak banyak orang yang seperti Rocky Gerung itu yang ngomong. Di dunia kampus kita lihat mati semuanya, tidak berani ngomong itu. Tidak ada yang berani ngomong. Itu lagi-lagi ini indikator matinya demokrasi. Orang akhirnya hanya mengikuti saja apa yang ada sekarang, yang penting selamat. Nah, Rocky Gerung tampil berbicara dengan terang benderang menyebutkan berbagai hal yang sesungguhnya tidak disukai oleh mereka yang berkuasa, termasuk dengan Amin Rais itu juga dan tidak banyak, termasuk kelompok-kelompok kritis itu sendiri, mereka itu akan dikriminalisasi kalau berani berbicara apa adanya. Nah, tapi di dalam kehidupan ini kita harus menyadari bahwa sehebat-hebatnya mereka yang berkuasa itu ada batasnya juga. Nah, batas yang harus kita akhiri itu melalui pemilu. Kalau melalui people power yang sering digaungkan itu, saya tidak percaya bisa melengsarkan yang Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dia pegang segalanya. Uang dia pegang, selain uang dia pegang, oligarki dia pegang, parlemen dia pegang, organisasi-organisasi dia pegang. Tinggal para aktivis-aktivis ini yang menyuarakan pentingnya perubahan dan lain sebagainya, tapi juga tidak punya kekuatan apa-apa gitu, tidak punya basis massa di masyarakat. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan ke depan melihat keadaan ini, pertama kita harus membela Rocky Gerung tentu dengan berbicara seperti siang hari ini, kemudian kita menyadarkan masyarakat pentingnya keadaan ini kita tidak biarkan. Kenapa? Karena akhirnya yang merugi masyarakat. Kita menyaksikan begitu tingginya korupsi yang merajalela di negeri ini kan akibat tidak adanya kontrol. Seharusnya tidak seperti sekarang ini. Saya sering menonton perdebatan di parlemen Malaysia itu.
Itu luar biasa oposisi berbicara terang benderang dan menghajar perdana menterinya. Dan itu akhirnya kabinetnya yang terbentuk itu sudah berapa bulan ini, tidak ada yang berani korupsi gitu. Nah, Indonesia itu sebenarnya harus dibuat seperti begitu. Tapi di parlemen kan dibiarkan. Tidak ada orang berani ngomong lagi seperti itu. Akhirnya apa? Terjadi kolusi, parlemen diduga berkolusi dengan oligarki, diduga juga berkolusi dengan yang berkuasa sendiri. Maka yang akhirnya apes itu adalah rakyat. Contoh kasus misalnya kasus di Rempang itu, Rempang dengan Galang itu kan sesungguhnya rakyat yang sudah miliki begitu lama. Tetapi suara dari parlemen itu hampir nyaris nggak ada. Seharusnya partai politik, misalnya PDIP, itu kan partai yang menyimbolkan sebagai wong cilik. Tapi faktanya mereka tidak bicara tentang masalah seperti itu. Padahal tanah rakyat mereka tempati di situ sudah berabad-abad lamanya, kemudian mereka diusir saja demi investasi. Saya kira investasi kita perlukan, tapi janganlah rakyat dikorbankan itu. Apalagi kalau model investasi yang saya saksikan, saya baru pulang dari Papua, ada perusahaan LNG, bibit, ada perusahaan besar di situ yang operasi, itu nggak ada manfaatnya bagi rakyat. Jadi maksud Prof, mestinya rakyat sudah menempati lama, sudah sebelum merdeka, bahkan kewajiban penguasa harusnya justru membuatkan surat untuk mereka, ya? Iya, seharusnya mereka dilindungi. Kan tujuan kita merdeka ini melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalau bicara bangsa kan rakyat, Pak. Kenapa demi investasi rakyat diusir apa semua? Nah, janganlah demi investasi kemudian rakyat diusir itu. Karena belum tentu investasi juga memberi manfaat. Banyak contoh, misalnya saya baru pulang dari Papua, ada satu perusahaan besar yang luar biasa. Rakyat itu nggak dapat apa-apa di situ, Pak. Jadi orang dari luar negeri datang ke Jakarta, kemudian sewa pesawat masuk ke Sorong, kemudian masuk ke Baboy sendiri, habis itu pulang lagi. Masyarakat nggak dapat apa-apa investasi seperti itu. Padahal perusahaan raksasa yang begitu hebat. Nah, sama juga perusahaan nikel di kampung halaman saya di Sulawesi. Di situ rakyat hanya dapat polusi saja, nggak dapat apa-apa mereka itu. Marah lingkungan. Iya, dengan alasan ini industri strategis. Industri strategis itu ternyata akhirnya diberikan yang namanya tax holiday, tidak bayar pajak, dan juga rakyat nggak dapat apa-apa di situ, Pak. Nah, jadi banyak contoh yang disebutkan menguntungkan bangsa dan negara, rakyat nggak dapat apa-apa. Jadi, dan itu saya saksikan sendiri, Pak. Saya saksikan sendiri. Nah, ini adalah akibat matinya demokrasi. Kalau saja demokrasi di mana anggota parlemen kita di DPR itu bersuara keras, juga akan diperhatikan oleh yang memerintah. Tidak akan semau-maunya melakukannya. Sama juga kalau para cendekiawan, para ilmuwan, Rocky Gerung dibiarkan saja berbicara. Ini bicara itu penting lah. Kita ini biarkan untuk berbicara dalam rangka menasihati yang berkuasa. Yang berkuasa itu kan seperti Lord Acton mengatakan, kalau dia tidak diberi nasihat, tidak diberi ini akan melakukan korupsi yang absolut. Dan itu yang terjadi, Pak. Jadi ini barangkali yang penting kita sampaikan sekali lagi. Rocky Gerung ini adalah contoh kasus ingin demokrasi dimatikan, kampus sudah tidak berdaya, parlemen sudah tidak berdaya, ormas-ormas sudah tidak berdaya, tapi masih ada cendekiawan macam Rocky ini yang berani berbicara, itu juga ingin dimatikan. Akhirnya apa? Sekali lagi yang rusak dan rugi adalah seluruh bangsa Indonesia, dan saya kira kita tidak ingin seperti itu karena negeri ini didirikan bukan untuk kepentingan yang berkuasa, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memberi kesejahteraan. Ada nggak kesejahteraan rakyat yang menikah sekarang ini? Kemudian selain itu juga membuat masyarakat kita cerdas.